Masjid Agung kami baru pertama mengelola ini, masyarakat juga baru pertama melihat ini. Pertama saya harus dulu menyapa senior saya nih. Senior. Sekaligus menjadi murabi saya, guru saya. Guru. Okay. Lebihan itu. Jadi saya guru, ini gurunya lagi Pak. Senior saya. Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di D-Talk di channel Kart Media. Seperti yang teman-teman lihat, malam hari ini kita sudah mendatangkan dua narasumber istimewa karena bahasan yang akan kita bicarakan malam ini cukup istimewa juga. Oke, sebelum kita ke topik utama, di sini terlebih dahulu kita akan mengenal masing-masing dari narasumber sehingga teman-teman bisa tahu juga nih kenapa saya menghadirkan dua narasumber terkait hal yang akan kita bicarakan malam ini, biar nyambung gitu ya. Oke, pertama di sini saya akan ke Bapak Abdullah Lamase dulu. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abdullah Lamase. Nah, ini seperti info yang saya dapatkan bahwa Bapak adalah ketua ya Pak ya, Dewan Kemakmuran Masjid Agung. Seperti itu kalau tidak seperti salah. Itu. Oke, selain itu Bapak juga Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, masih saat ini di Buol. Seperti itu. Masih seperti itu. Ketua terpilih lah. Oh, ketua terpilih. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu ketua Dewan Kemakmuran Masjid itu pengangkatan jadi ketuanya itu bagaimana sih Pak? Apakah ditunjuk langsung oleh Bupati atau voting? Kalaupun voting, yang voting siapa-siapa itu Pak? Itu dimusyawarahkan oleh sejumlah teman-teman di jajaran pemerintah daerah. Terus kemudian dipercayalah saya dan kemudian disampaikan usulan itu dalam bentuk struktur secara keseluruhan kepada Bupati. Iya. Dan kemudian Bupati mengeluarkan surat keputusan. Oh, berarti orang-orang terkait di dalamnya mau voting itu ya. Ya, ini orang-orang yang di dalamnya ini apakah dari Kemenakah atau dari bagaimana maksudnya orang-orang yang voting di dalamnya ini Pak? Iya. Yang jelas pada saat itu tidak dalam jumlah yang banyak. Iya. Beberapa orang tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk merumuskan struktur pengurus. Iya. Jadi tidak dalam bentuk musyawarah rakerda atau musyawarah daerah, tapi ada beberapa yang ditunjuk oleh Pak Bupati selaku tim kecil untuk menyusun struktur itu. Nah, hasilnya kami serahkan kepada Pak Bupati untuk kemudian beliau keluarkan surat keputusan pengurus. Berarti Dewan Kemakmuran Masjid ini sudah ada pas Masjid Agung direncanakan pembangunan atau nanti sudah diresmikan atau bagaimana Pak? Pada saat diresmikan itu sekaligus pengukuhan pengurus. Oh, berarti. Jadi bersamaan umurnya sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun umurnya Masjid Agung. Dewan Kemakmuran Masjid. Dan 1 tahun juga umurnya Masjid Agung sendiri. Tanggal 15 Januari 2022 kemarin. Oke, berarti baru 1 tahun ya. Iya. Nah, selain jadi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid MUI, Bapak sendiri saat ini sibuk sebagai apa lagi Pak saat ini? Ya, di pemerintah daerah. Pemerintah daerah di mana Pak? Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepala dinasnya atau? Kurang lebih seperti itu orang ya. Kepala dinas berarti Pak ya. Sohi. Wah, luar biasa berarti Pak, mulai dari Ketua Dewan Kemakmuran, Ketua MUI sampai ke Kepala Dinas. Itu bagaimana sih Bapak bisa membagi waktu dengan kesibukan? Saya yakin sangat sibuk sih pegang 3 jabatan ini. Iya. Dalam perspektif manajerial kan tentu seorang pimpinan tidak mesti terjun pada urusan-urusan yang lebih teknis. Betul. Tentu membaginya sesuai dengan tupoksi masing-masing mereka yang berada di dalam organisasi itu. Oke, luar biasa ya. Karena saya yakin kalau Bapak mendapat kepercayaan ini tidak lepas dari track record lah Pak. Tidak mungkin datang tanggung jawab tanpa
keahlian di dalamnya seperti itu. Nah, untuk belajar. Oh, sambil belajar ya. Untuk DKM sendiri Pak, Dewan Kemakmuran Masjid itu sehari-harinya apa sih Pak? Maksudnya aktivitas Dewan Kemakmuran itu untuk Masjid Agung sendiri itu ini kan di luar kedinasan ya. Kalau kedinasan pasti jam kantor. Iya. Nah, kalau DKM sendiri Pak, itu kesibukannya apa saja kesehariannya? Yang jelas memang namanya juga baru. Oh iya. Sehingga program itu ya dilakukan qalil faqalil, orang Arab bilangnya, sedikit demi sedikit, karena tentu yang mendorong sebagai penguat untuk kelancaran program itu kan sejumlah sumber daya, baik sumber dana maupun sumber daya manusia, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu, sehingga kita mencoba untuk mengadopsi seluruh masjid-masjid terdepan di Indonesia. Baru-baru kami ke Gorontalo. Iya. Di Gorontalo itu kami menemukan satu manajemen masjid yang juga termasuk bagus. Okay. Dia 4 tingkat, di bawahnya parkiran. Terus di lantai 2-nya sejumlah aktivitas masyarakat yang ya bisa dikatakan dikomersialkan. Oh, serbaguna. Saya dapatkan di situ sedang mengadakan kegiatan di sana itu TPRI Gorontalo. Terus kemudian setelah pas sholat zuhur saya sholat di sana. Setelah sholat zuhur yang non muslim keluar, yang muslim naik ke lantai 3 untuk sholat. Nah, jadi lantai 3, lantai 2-nya tempat sholat. Nah, terus kemudian waktu saya kan juga kan kuliah di Makassar, di Al-Markas. Iya. Nah, Al-Markas kurang lebih luar biasa. Sampai sekarang itu kita ke sana jalan-jalan, ada saya ambil fotonya. Memang dibuatkan ya, mungkin kalau di sini agak susah ya. Di sana pestanya luar biasa. Seperti pesta di gedung-gedung. Kalau pesta di gedung-gedung itu pakai elektron berarti semuanya sama persis. Sama persis, tidak lebih dari itu. Oke. Nah, tapi kemudian kan kita juga harus menyesuaikan dengan kultur kita ada di Bohol. Iya. Terus kemudian Masjid Agung kami baru pertama mengelola ini, masyarakat juga baru pertama melihat ini. Iya. Jadi kalau kemudian kita mengikuti semangat seperti yang ada di kota-kota besar, tentu agak susah ya. Iya. Terus kemudian memang kenapa harus didorong seperti itu sih? Memang biaya operasionalnya tinggi. Oke, Pak. Sampai situ dulu Pak ya. Oke, jadi itu ya kalau yang saya tangkap dari Dewan Kemakmuran ini tidak semerta-merta langsung membuka juga, melainkan mempelajari juga dari beberapa sumber mungkin masjid yang lebih dulu ada untuk manajerialnya Dewan Kemakmuran Masjid itu sendiri. Oke, jadi teman-teman seperti yang kalian sudah dengarkan, salah satu alasan kenapa, karena Dewan Kemakmuran Masjid yang mengeluarkan kemarin via Diskominfo ya, makanya penting untuk kita hadirkan dari Dewan Kemakmuran Masjid malam ini. Nah, selanjutnya kita ke narasumber saya yang kedua, ini tidak kalah istimewa, Bapak Othman Haponto. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang di Kat Media. Nah teman-teman, Pak Othman ini juga salah satu guru saya waktu di SMA 2 kemarin. Nah sekarang Pak Othman sendiri selain masih sebagai guru ya Pak ya? Ya, alhamdulillah masih mencintai profesi guru. Iya, sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah Pak ya. Oke, kepala sekolah di SMA sekarang? Ya, sampai saat ini di SMA Negeri 1 Karamat. Sudah berapa tahun itu Pak di Karamat? Ya, sekitar masuk 6 tahun. Wah, lumayan, sudah sangat lama sih Pak ya. Oke, nah satu yang teman-teman ketahui mungkin kenapa Pak Othman saya hadirkan malam ini, karena seperti yang kita tahu ya, kalau semua teman-teman yang menonton atau Bapak berdua juga masuk ke Facebook, itu sangat banyak masyarakat yang berargumen tentang hal yang akan kita bahas malam ini. Nah, di antara semua yang menanggapi itu Pak, ada banyak akun yang saya pikir tidak perlu kita lihat lebih jauh, karena mohon maaf
kesannya provokatif karena mereka menggunakan akun-akun yang bisa dibilang akun palsu, kayak akun fake seperti itu, atau mungkin akun baru tapi orangnya tidak jelas. Jadi saya tidak tertarik lebih lanjut untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu. Tapi di sini saya lihat Pak Othman sendiri akun Facebooknya cukup aktif Pak ya, menanggapi isu-isu yang lagi ini. Alhamdulillah. Itu saya lihat Bapak kalau tidak salah mulai dari yang dulu-dulu, mulai dari COVID, turut menyuarakan pendapatnya, kemudian dari isu apa lagi ya kemarin, perpindahan Kabupaten Buol ke Gorontalo, itu Bapak juga saya lihat aktif. Yang saya mau tanya satu Pak, menurut Bapak dengan berargumen seperti itu akan memberikan dampak sebesar apa sih Pak ke daerah, walaupun yang lebih-lebih ininya ya, sehingga Bapak aktif menyuarakan hal-hal atau pendapat-pendapat di sosial media itu Pak? Oh iya, terima kasih. Yang pertama saya harus dulu menyapa senior saya nih. Senior. Sekaligus menjadi murabi saya, guru saya. Guru. Okay. Lebihan itu. Jadi saya guru, ini gurunya lagi Pak. Senior saya. Oke. Ya, memang kalau kita melihat sekarang kan dunia sudah berbasis digital. Iya. Jadi bumi itu tidak sempit, tidak seluas yang lalu. Sekarang untuk mengenal dunia itu tidak perlu kita harus jauh-jauh. Cukup dengan media sosial, insya Allah kita bisa berinteraksi. Jadi memang salah satu bentuk pembelajaran pencerdasan anak bangsa itu kita juga harus aktif dalam dunia media sosial. Karena dalam media sosial itu kan ada masyarakat yang perlu ada pencerahan. Nah, kemudian kita juga dalam bermedia sosial kan menunjukkan sikap akademis, tidak ada nilai-nilai yang mencoreng. Memang itikadnya adalah untuk perbaikan. Jadi bukan untuk mengkritik atau untuk memojokkan seseorang atau lembaga atau apa saja, tapi itu tadi ada nilai pembelajaran, pencerdasan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oke, jadi itu tujuannya Bapak berargumen. Sudah lama Pak turut berargumentasi di Facebook itu sudah lama Bapak? Saya kalau mengenal Facebook itu ketika kuliah di Makassar. Ya saya mulai mengenal Facebook itu tahun 2008. Wah lumayan. Dan itu mulai aktif itu 2009. Langsung aktifnya itu seperti itu ya, berargumen ya? Ya kalau dulu kan media sosial Facebook itu belum terlalu sehebat sekarang. Jadi yang kita upload itu ya terkait dengan kata-kata hikmah. Gitu. Artinya ada nilai-nilai positif yang kita sampaikan. Oke. Nah, jadi itu dia ya teman-teman. Makanya kenapa Pak Othman saya hadirkan di sini, karena saya pikir kita perlu ya Pak ya. Saya tidak bilang bahwa Pak Othman perwakilan netizen, tidak ya, karena banyak netizen dengan pola pikirnya ya. Jadi di sini mungkin saya pikir Pak Othman saya hadirkan buat langsung menanggapi, mungkin kalau misalnya hanya saya hadirkan dari DKM. Jadi kan kalau saya tidak terlalu tahu ya, apalagi ini hal sensitif ya kalau menurut saya soal masjid, karena banyak yang seperti kita lihat warga atau netizen khususnya di Buol sudah membawa mulai dari masalah hadis-hadis di dalamnya. Jadi saya pikir lebih bagus kita mendengar dari dua sudut pandang berbeda seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan malam hari ini, yaitu terkait tentang isu soal penggunaan atau Masjid Agung membuka jasa. Ya Pak ya, bisa dibilang membuka jasa penggunaan lantai satunya itu untuk kebutuhan komersil seperti tadi yang Bapak bilang. Nah, pertama saya mau ke Bapak Abdullah dulu. Bapak taunya bagaimana ini sampai viral tentang masjid dengan lantai satunya ini? Kronologinya seperti apa? Iya, silakan Pak. Saya ngintip saja ngintip Pak ya. Saya menyadari saya bukan jurusan bahasa Indonesia, meskipun sekolah melebihi sedikit. Jangan kemudian saya mengomentari, justru menghasilkan pandangan yang justru lebih meluas. Jadi saya cukup hanya sempat dengan beliau berdialog secara pribadi melalui WA. Setelah itu berhenti, saya hanya lihat saja berbagai kecaman. Saya hanya lihat dari sisi kebaikannya. Boleh jadi teman-teman ini atau siapapun juga
apakah di atas nama akun palsu atau terang-terangan, saya hanya berpikir ini kecintaan terhadap masjid. Sampai kemudian masjidnya dianggap sebagai suatu tempat yang sakral, yang sangat dihargai, yang suci. Dan kemudian masuk yang dikatakan seperti itu. Tabu lah, katakan seperti itu. Sehingga saya menganggap ini kecintaan orang kepada masjid, namun kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat, kata, dan bahkan secara psikologi, ya katakanlah menjadi tidak enak. Saya hanya tangkap itu positifnya. Terlepas dari itu kan tentu orang akan menilai mana yang akademis, mana yang kritiknya ya tentu dengan unsur-unsur lain. Tentu warga net yang akan menilai sendiri. Kan masyarakat kita ini sudah cerdas. Iya, betul. Dari itu yang saya tahu. Begitu datang ke Masjid Agung, teman-teman sebuah menyampaikan, kok Bapak diam? Saya bilang tidak perlu. Kecuali harus kita diskusi ya seperti ini, atau datang di Masjid Agung. Kan beliau saya undang ke Masjid Agung. Masjid Agung karena kenapa? Kalau kita melihat dari luar, seakan di sana itu sudah lengkap, tidak perlu ada perbaikan. Buat apa lagi cari uang? Dari luar ya. Kalau dari luar, semua dibangun serba ada. Iya. Padahal kalau ke dalam, membutuhkan ratusan juta bahkan miliaran. Bahkan miliaran itu rencana pembuatan gedung serbaguna di belakang dinas sosial itu sudah dirancang itu untuk dipindahkan tempat pesta serbaguna itu 10 miliar lebih. Terus kemudian tempat sholat, tempat tinggalnya imam 2 orang, rumah. Terus sumber pendapatan sampai dengan travel yang sudah diprogramkan oleh masing-masing bidang. Jauh sekali. Maka memang kalau hanya sekedar mengharapkan kotak amal, jauh dari kebutuhan. Jadi Bapak taunya seperti itu ya dari teman-teman, tapi Bapak memilih diam lebih baik untuk berdiskusi langsung gitu Pak. Nah saya ke Bapak Otman, kalau Bapak sendiri tahu pertama kali ini viral, sudah tidak heran lagi kah atau memang kaget pertama kali viral atau bagaimana Pak? Bapak taunya kan kalau dari Facebook seperti Bapak tadi Bapak mengintip di Facebook. Kalau Pak Otman sendiri tahu dari postingan yang mana sih Pak? Isinya seperti apa? Oke, terima kasih. Ya kalau saya sendiri seperti tadi dalam mukadimah ya, ulun tadi, saya kan memang aktif di Facebook. Jadi saya mengikuti beberapa grup Facebook itu, baik yang ada di luar kota Bul maupun yang ada di Bul sendiri. Jadi memang saya dapat dari Facebook, terutama di Kabupaten Bul Partu kalau tidak salah. Iya. Itu yang paling fenomenal di Bul. Karena memang jumlah membersnya itu sekitar 20-an ribu kalau tidak salah. Kira-kira begitu Ustaz. Iya. Jadi lumayan itu memang. Jadi dalam menyalurkan aspirasi itu ya. Iya. Termasuk untuk mengajak orang dalam berdebat akademis kita perlu. Karena mohon maaf ini banyak orang lebih tertarik belajar melalui gadgetnya. Ketimbang harus membaca kitab. Betul. Makanya memang ini kesempatan bagi kita untuk menyalurkan aspirasi itu. Bukan berarti kritik itu sesuatu hal yang merugikan, tidak. Kadang kritik dan saran itu untuk kebaikan semua orang. Kira-kira begitu. Jadi Bapak taunya dari Facebook langsung ya? Iya. Tanggapan Bapak pas tahu bagaimana Pak? Pas lihat? Kalau persoalan lihat itu ya saya tidak kaget lagi. Karena ini bagi saya yang ketiga kali. Ya sudah yang ketiga kali. Ya, karena pesta yang mendapatkan sorotan itu salah satunya saya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Mulai dari pesta pertama, kemudian pesta kedua, dan ini pesta yang ketiga yang viral. Kalau memang seperti itu. Nah, kembali ke Pak Abdullah. Di sini kan kalau yang saya lihat Pak, karena beberapa teman kan sudah menikah menggunakan fasilitas Masjid Agung juga. Tapi itu Pak yang saya tahu, yang kita hadiri juga itu sebatas akad nikah. Nah, untuk mohon maaf sebelum saya lanjut pertanyaan, si ibu yang post ini kalau saya taunya dari Ibu Hikmah Panambang. Kalau boleh tahu, beliau ini masuk ke Dewan Kemakmuran sehingga punya membuka jasa ini atau bagaimana Pak? Beliau masuk Ibu Hikmah ini. Beliau tidak, cuma kakaknya Pak Dr. Arianto Panambang. Jadi ini adiknya Pak Dr. Arianto.
Tapi yang saya lihat, entah saya salah atau mungkin tidak berselancar lagi lebih jauh di Facebook, tapi beliau yang posting kan pertama kali bahwa kalau tidak salah kebetulan beliau yang menikah juga ya. Keponakan atau keluarganya beliau. Oh, keluarga beliau yang menikah. Jadi dari dulu itu yang saya tahu adalah akad nikah yang dilaksanakan di Masjid Agung. Nah, kalau misalnya sekarang sudah ada buka tentang resepsi, apakah resepsi ini sejak dahulu sudah diperbolehkan atau baru kali ini, Pak? Yang pertama itu kan memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Otman. Beliau yang termasuk kurang setuju karena memang saat itu namanya juga pertama. Dibuka, semua orang berbondong-bondong ingin sekali kalau kemudian anaknya dinikahkan di akad nikah di Masjid Agung. Iya. Kami juga tidak mempertimbangkan boleh atau tidak. Tapi kemudian ini ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kalau kemudian anaknya dinikahkan di Masjid Agung. Nah, untuk itu ya di atas hampir semua orang tidak berpikir kalau kemudian ada yang tidak setuju. Ya, tidak setuju karena orang semua melihat misalnya apakah dhaif, sahih, tapi kemudian itu hadisnya kan dari Aisyah. Terus yang meriwayatkan At-Tirmizi. Sehingga ketika orang pertimbangan boleh akan nikah kan bisa. Iya. Di atas. Tapi di tempat sholat, Pak? Di tempat sholat. Di atas. Itu yang agak sedikit rame dari awal ya. Tapi itu pun mungkin cuma di WA ya. Iya, WA. Di Facebook enggak? WA grup. Kita pun memperbincangkan baik. Bagus juga masukan teman-teman. Akad nikahnya tidak bermasalah, tapi boleh jadi pengunjungnya ada yang terhalang karena boleh jadi memang tidak boleh, apalagi namanya perempuan. Jadi kita pindahkan ke bawah, ke bawah. Jadi setiap yang datang di bawah, setiap yang datang akad nikahnya di bawah. Ada musyawarah di bawah, ada rapat di bawah. Nah, kecuali yang jamaah tabligh ya di atas. Terus kemudian kajian setiap minggu di atas atau kuliah subuh di atas. Tapi semua yang ada unsur-unsur sosialnya, nah misalnya lomba MTQ online di bawah. Nah terus kemudian musyawarah majelis ulama di bawah. Nah terus kemudian training itu di bawah. Nah terus kemudian ada pikiran teman-teman setelah melakukan studi banding lah atau studi tiru ke beberapa tempat. Muncul kembali bagaimana kalau kemudian anak yatim piatu ini keponakannya Pak Dr. Arianto ya kita mulai sekaligus kita promosikan selain bukan di tempat sholat, terus kemudian unsur-unsur SOP kita sudah rancang memungkinkan sehingga kita berpikir kalau ini tidak menimbulkan masalah sebelumnya karena unsur-unsur yang terlarang kemarin itu tidak ada, misalnya di atas, di bawah. Nah, terus kemudian selanjutnya ya kita tetapkan, kita terima. Nah, kita terima untuk yang pertama kali resepsinya. Oh, jadi ini pertama kali, Pak? Pertama kali resepsinya. Sebelumnya itu semuanya akan nikah. Akan nikah di sini, resepsinya di rumah atau di gedung. Oke, berarti seperti yang tadi saya tangkap bahwa ini dimulai jadi pertama kali karena di dalamnya itu tidak ada unsur yang kemarin dipermasalahkan di acara pernikahan sebelumnya. Oke, baik. Kita ke Pak Otman lagi. Di sini saya lihat Pak, Bapak itu yang Bapak tanggapi ya di Facebook itu adalah postingan Diskominfo yang notabene keseluruhannya adalah isi dari Dewan Kemakmuran Masjid yang diteruskan oleh Diskominfo. Itu yang saya lihat Bapak menanggapi yang fungsi pernikahan. Nah, boleh Bapak jabarkan sedikit tanggapan Bapak dalam porsi ini bagaimana sih Pak menanggapi poin ini? Terima kasih nih, Tafadil. Silakan Pak. Jadi gini, yang pertama menjadi kritik saya terhadap postingan dari Diskominfo ya. Di situ dikatakan bahwa fungsi masjid di masa Rasulullah. Oke, ada garis besarnya Pak ya. Ya. Poin 6 pernikahan salah satunya adalah masjid berfungsi untuk pernikahan. Ya. Karena resepsi ini itu beda dengan pernikahan. Iya. Itu sangat beda. Kalau di zaman Rasulullah
saya memang membaca hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari ibunda kaum muslimin Aisyah bin Abi Bakar, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW a'linu hazan nikah, ramaikan, umumkanlah pernikahan, waj'alhu fil masajid, laksanakan di dalam masjid, ya. Kemudian wadribu alaihi bidufuf, dan ramaikanlah, tepuklah rebana. Jadi ada 3 poin di situ. Kemudian sang penulis hadis mengatakan, hadis ini adalah hasan gorib, artinya baik tapi asing, karena ada di dalamnya seorang periwayat yang bernama Isa bin, saya sudah lupa, itu statusnya adalah doib. Nah, sehingga memang hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang sangat lemah. Nah, sehingga kalau hadis lemah dijadikan sebagai pijakan bahwa fungsi masjid di zaman Rasulullah itu adalah salah satu pernikahan, maka itu perlu dikaji kembali. Karena sesuatu yang bisa dikatakan sebagai fungsi masjid di zaman itu adalah kegiatan yang berulang-ulang. Nah, dalam riwayat itu hanya sekali saja. Tidak ada 2 kali Rasulullah SAW menikahkan seseorang atau dirinya, anaknya, sahabat-sahabatnya yang mulia itu di masjid. Tidak ada. Nah, itu yang jadi, makanya saya menyampaikan bahwa tolong dikaji ulang, karena membawa nama baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau persoalan akad nikah, hukumnya boleh, Ustaz. Tidak ada masalah, karena tidak ada perintah dan tidak ada larangannya. Jadi tidak ada masalah akad nikah gitu. Oke, berarti redaksinya ini Pak ya? Iya, redaksinya yang perlu karena kalau menjelaskan tentang fungsi masjid di zaman Rasulullah itu salah satunya adalah resepsi pernikahan, akan kacau balau di situ. Oke. Gitu kan? Ada nilai normatif, nilai adab yang harus kita pertanggungjawabkan, karena di situ ada mencatut nama baginda Rasulullah SAW. Oke, berarti kembali lagi tentang redaksi. Mungkin menurut Pak Othman ini terlalu umum masalah pernikahan. Sementara kalau di zamannya kita sekarang ini, pernikahan ini kan selalu ada 2, akad sama resepsinya, gitu. Dengan kesan yang beda ini, sangat berbeda. Nah, terus di dalamnya itu ada redaksi zaman Rasulullah. Jadi mungkin itu yang menjadi sorotan. Nah, baik, kalau misalnya Bapak ingin menanggapi, boleh. Itulah yang menjadi bahan kajian sebelumnya. Karena di situ kan bukan fil masjid. Kalau masjid itu satu, tapi masajid itu jamak.